guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming, gua LD. Kali ini gua mau mainin sebuah game action RPG. Judulnya adalah Crystal of Atlan atau Coa, disingkat jadi Coa ya. Bukan kecoa yang biasa di dapur atau yang di bawah ranjang lu ya, boy. Bukan serangga lah, ini game ya. Jadi game ini tuh sama seperti WoW cuy, sejenis lah sama game WoW, terus sama game Genshin Impact, sama game Zenless Zone Zero, Triple Z ya, dari miHoYo First atau miHoYo Lab ya, itu developer gamenya. Nah ini developer gamenya namanya Nuverse. Nuverse ini udah bikin lumayan banyak game-game yang berkualitas, kayak Auroria. Terus ada lagi Earth Revival. Nah terus terakhir ini Coa ya, Crystal of Atlan. Cuman kalau yang mirip-mirip sama Wuthering Waves, WoW atau Tower of Fantasy, ToF ya. Terus yang mirip Genshin Impact, yang mirip lagi sama Honkai Impact ya ini gitu cuy. Nah, gimana sih keseruan gamenya? Nah, ini size datanya sendiri, full size datanya tuh sekitar 17 atau 18 gigaan gitu cuy. Karena ini juga sebenarnya gua recording sambil download ya, data in gamenya. Jadi waktu tadi baru download interface-nya aja sekitar 2 gigaan 1,7 sama dari Play Store-nya tuh sekitar 800 MB lah ya. Ya jadi digenapin lah jadi 2 giga gitu ya, jadi 2 gigaan. Sisanya sambil main, bisa di-download sambil berjalan gitu ya cuy. Nah kalau kalian belum tautkan akun, nanti kalian bisa tautkan akun lewat Facebook atau lewat Gmail, Google Mail, atau bisa juga lewat akun dari in-game-nya sendiri. Jadi kalian sign up dulu, daftar dulu, baru nanti login. Untuk daftarnya ada di bawah facecam gua cuy, sebelah kiri layar ya. Ini ngederet nih, ada tombol-tombol, kalian cari aja di situ yang tengah ya. Bagian tengah tuh yang ada titik merahnya itu tautkan akun cuy. Lanjut gak pakai lama. Ya kalian pokoknya di memori handphone kalian sediain sekitar 17 atau 18 gigaan ya cuy, storage internal atau memori internal handphone kalian lah. Alright, time to leave these ruins. Didn't think it'd be this easy. Are these guards? Kita baru keluar dari ruin, dari bangunan terbengkalai ya, peninggalan masa lampau. Ini kalau dari segi skill execution sama gerakan ya, combo ini smooth sih kalau menurut gua cuy, enak gitu dimaininnya tuh enak. Cuman memang skillnya itu aja ya, jadi nggak ada skill tree atau pohon skill lah ya. Jadi kalian nggak bisa upgrade skillnya. Setiap karakter udah ada skill bawaan masing-masing, cuman bisa naikin levelnya aja. Sama kayak Genshin Impact kan ya, itu naik levelnya aja gitu. Terus ganti equipment set atau perlengkapan ya, set perlengkapan. You're welcome. I knew someone would need my help. You know, I didn't ask for backup. Ini kayak gua lupa ya yang karakter di Mobile Legend yang cowboy tapi cowok sih. Cliff ya, Cliff kalau nggak salah. Si Cliff mirip kayak gitu cuy, tapi skillnya nanti ada skill laser kayak Layla.
Jadi ya gabungan Cliff X Layla mungkin ya. Tuh, nah kan ya. Mirip betul. Bisa ngeluarin bom juga nih. Kocak sih, agak kocak cuy kalau menurut gua ya. Bisa ulti, skill ultinya seperti ini. Ya. Ngeluarin rudal anjir. Logikanya tuh dari mana gitu? Dia pegang tuh shotgun, kenapa keluarnya misil? Terus dia megang juga handgun ya, handgun dan shotgun gitu, nggak ada RPG, tapi bisa keluar misil gitu ya, dasar game ya. Nah, ini kita langsung Go, my marionette. That's no way to treat my friends. Tear them to shreds, marionette. Coming down. muncul karakter lain lagi ya, pengendali boneka marionet tadi ya. Dia pakai sabit kayak pencabut nyawa Shinigami. Nice, ininya keren sih. Bisa, nah bisa slide juga kayak Genshin. Nah ini skill ultinya. Nice. Set. Nah lo Ninggoy lo. Poit. Nah nice. Lanjut. These guys just won't stop. Kita berkumpul sama karakter yang lain. We don't have time to waste here. Siapa lagi nih? I'm not late, am I? Oh timnya mereka ya. Dragon! Run! It's targeting us! Anjir. Hah? The corner! Let's take it down! Ayo. Stop with legends. You're not scared, are you? You're one to talk. Let's do this! Oh ini penyihir ya. Get down! Dari skill-skillnya penyihir cuy. Mage. Jarak jauh nih. LRD, low range. Dragon, take this! Shadow strike! Come on. I hope you like Oh, ngeluarin skill ulti semua cuy. Meet your end. Thundering vortex! Terakhir kita. Nice. Oh, tornado ya. Ngeluarin tornado ya. Naga koit lu, naga. Mati lu. Meninggoy lu. Ah. Masih kuat dia cuy. Bayangkan masih kuat. Oh kagak mati ya, kabur nih. Ngeluarin keberadaan Crystal of Atlan terkubur kembali di dalam kabut. Anjir. Jadi kita tuh masuk ke ruin atau reruntuhan ya, reruntuhan kayak bangunan masa kuno gitu. Entah itu peninggalan, ceritanya peninggalan manusia zaman dulu lah mungkin di game ini. Nah ini kita masuk ke pembuatan karakter atau karakter customization, karakter creation juga, pilih job class ya atau profesi. Di sini ada 5 cuy. Oke, ini kita masuk ke karakter creation ya atau karakter customization, pemilihan job class dan atau profesi ya, profesi in game. Di sini ada swordman ya, beda game beda istilah AE, kadang knight, kadang juga warrior gitu ya. Swordman ini terbagi jadi 2 cuy. Di bawah di sebelah kanan layar ya ada tutorial penggunaan tuh, tutorial skill ya. Ada magic blade
Terus kalau kalian klik lagi ada berserker cuy. Jadi ada dua jenis, kebagi dua jenis swordman-nya juga. Cuman ternyata game ini gender lock. Jadi tidak bisa memilih gender sesuai dengan profesi yang kalian pilih. Kalau swordman ya khusus cowok cuy. Nanti ada profesi atau job class yang khusus cewek ada gitu. Cuman bagusnya memang satu job class atau satu profesi ini bisa dibagi dua jenis. Ada kayak ini, kayak swordman ini bisa jadi berserker, bisa juga jadi magic blade. Beda skill ya, tuh kalian bisa lihat ya, skillnya berbeda. Nah kalau ini kan berserker merah nih. Lanjut ada lagi musketeer. Oh ini pakainya bisa kalian lihat ya, dia pakainya ini cuy, apa, pistol, shotgun ya, shotgun dan handgun. Jadi pistol dan shotgun. Di sebelah kanan facecam gua juga nih ya, musketeer ini bisa dirubah jadi antara bounty hunter sama gunner ya. Ini mid range lah, jadi jarak menengah cuy. Kalau kalian pecinta karakter MOBA yang pakai tembakan kayak Layla, terus kayak Mia dan lain-lain lah ya, kalian bisa pilih ini cuy. Terus lanjut ada lagi, ini bener sebelah kiri kali ya, gua salah cuy, sorry. Ada magister atau mage ya. Nah magister ini bisa jadi 3, malah kebagi 3 cuy. Ada elementalis sebelah kanan layar ya, ada diklik lagi jadi warlock, ada warlock. Ada juga magician cuy, dan ini skillnya beda-beda tergantung kalian milihnya jadi apa ya. Kalau elementalis kayaknya lebih berfokus ke skill-skill yang berbeda elemen lah ya, berbagai macam elemen gitu. Kalau warlock dia biasanya kayak battle mage, jadi bisa jarak deket juga cuy. Biasanya ya, biasanya yang di game-game lain dia bisa sihir tapi bisa juga fisik, kekuatan fisik. Kalau warlock, dan bisa ngebuff cuy, jadi banyak buff buat ningkatin status lah, jadi ningkatin attack, ningkatin defense gitu, buat memperkuat diri sendiri ataupun tim. Nah kalau magician ini jelas magic ya, magic keseluruhan lah secara umum gitu mungkin ya. Lanjut lagi di bawahnya ada puppeteer atau pemain boneka ya, puppeteer. Nah puppeteer ini bisa diklasifikasikan sebagai skite guard ya, atau penjaga sabit. Ada juga blades maiden atau apa ya, jadi maiden itu semacam kayak orang perempuan yang masih virgin, yang masih perawan lah ya. Maiden tuh kayak apa ya, perlambang gitu, perlambang pedang gitu ya. Ini keren sih. Lanjut terakhir di sini ada fighter, untuk yang pecinta jarak dekat juga nih, melee fighter atau attacker. Dibagi jadi 2, ada Cloud Strider sama Starbreaker. Nah kalau gua untuk saat ini mungkin nanti next gua akan coba review gameplay job class atau profesi yang lain. Cuma untuk sekarang gua akan pilih warrior cuy. Dan warriornya itu mungkin lebih ke berserker ya, lebih ke berserker cuy. Nanti yang magic blade-nya mungkin next lah ya, di part-part lain lah. Lanjut, kita nggak pakai lama. Look, that's Lumi the one ahead. Ini udah subtitlenya atau chat antar NPC dan karakter kita MC. On a mission, right?
tulisannya udah pakai bahasa Indonesia ya. Decay. All right, listen up, everyone. We have got to retake the mine. Without magicites, how are we going to make a living? How will we pay taxes? This is why the Decay have got to go. Hey, don't leave. Oh, the person in charge. Let's go. Nah, ini angle kamera atau mode kamera cuy, sudut pandang lah ya, sudut pandang in game. Kalian mau nyobain ala-ala PC, game-game MMORPG di PC atau action RPG di PC, itu 3D biasanya ya. RPG 3D tuh, kamera RPG 3D yang paling kiri ya. Kalau ACT itu memberikan pengalaman visual yang lebih baik. 3D juga ya sudut pandangnya, tapi lebih nggak terlalu jauh mungkin. Kalau kamera RPG kan ini agak jauh ya. Kalau yang ACT itu dia lebih dekat sama karakter kita gitu sudut pandangnya. Nah, terus yang sebelah kanan itu kamera 2,5 dimension ya. Jadi dari atas lihatnya cuy. Nah, gue pilih yang tengah dah. Sesuai dengan kalian aja selera. Itu kembali lagi ke selera masing-masing ya cuy. Gua akan geser lagi facecam gua ke sebelah kanan biar nggak menghalangi, karena di sini ada sebelah kiri tuh ada. Oh, jadi kita tetap harus manual cuy ngejalanin karakternya untuk pergi ke lokasi misi atau main quest ya, misi utama atau main quest, bisa juga ke sub quest atau misi tambahan. Itu Witch of Decay ya tuh. Jadi kalau kita klik sebelah kiri layar atas dekat foto profil MC atau karakter utama kita, bawahnya itu cuma nunjukin lokasi titiknya cuy. Sama ada kayak arrow pointer ya, panah gitu, arahnya kemana gitu. Tapi jalannya tetap harus manual karakter kita cuy. Battle-nya juga manual, keren sih. Justru yang dinamakan game tuh ya yang harusnya begini gitu. Karena kalau udah semua otomatis berasa kayak nonton anjir, bukan kayak main. Nah, ini kita masukin nama. Seperti biasa, gua akan masukin in-game name gua, IGN atau username atau name ID name ya, name ID. Beda game, beda istilah doang. Cuman kekurangannya ternyata kalau bukan di cutscene atau bukan di storyline video ya, jadi potongan pendek short video di in-game, ini tidak ada suaranya cuy, nggak ada filter, nggak ada pengisi suara ya, nggak ada pengisi suara atau voice filler, voice actor atau voice aktrisnya tuh nggak ada cuy. Jadi hanya pas lagi cutscene aja, lagi potongan video pendek ya, short video in game atau apa video storyline gitu ya, baru ada suaranya. Tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol biasa kayak gini ternyata nggak ada. Kekurangan yang kedua itu ya, pertama tadi gender lock, kedua ini. Tapi kelebihannya ya, kelebihannya ini tuh tadi nggak semua serba otomatis ya, jadi kerasa mainnya cuy. Oke sih, not bad gitu. Not bad, not bad. Ini kita lanjut ke misi selanjutnya.
Feels-nya iya mirip kayak WUA, Wuthering Wave ya, terus kayak Tower of Fantasy, mirip juga kayak Triple Z, Zenless Zone Zero, kayak HSR juga, cuman beda di battle sistemnya aja sama Honkai Star Rail ya. Kalau Honkai Star Rail kan turn based gantian gitu ya, terus taktik pilihnya pakai command button, jadi ada pilihan attack atau defense atau skill gitu ya. Kalau ini kan langsung gitu, langsung hack and slash, langsung sabet aja gitu. Jadi ya lumayan sih buat ngilangin jenuh, atau kalau lagi ngisi waktu libur ya cuy, lagi nyantai di rumah ya, ini asik sih. Nah, udah kelar anjir. Cuman begitu aja. Aduh. Kurang. Lanjutkan petualangan. Oh, bisa langsung lanjutkan petualangan. Ada mini boss ya. Entah ini boss bener atau mini boss ya. Boss tambahan. Intinya ini yang kedua, yang pertama naga ya di awal. Nah ini gua lagi unduh data ya, atau internal file. Jadi full size datanya nih sambil kita main, sambil gua unduh sekitar 17 atau 18 gigaan lah cuy. Jadi ya buat kalian sisain aja storage yang segitu gitu ya. Anjir. Adventurer, try entering the resonance field. All right, now use your ultimate. Nah ini skill ultimate-nya cuy, langsung triple S. Masih gampang sih, enak, nggak ada patah-patah ya, nggak ada frame rate gitu dari battle sistemnya, terus movementnya, gerakannya gitu nggak ada. Sejauh ini sih nggak ada frame rate parah gitu, nggak ada sih. Overall masih bagus cuy. Tapi gua saranin jangan pakai Redmi Note 10 cuy, apalagi di bawahnya mungkin ya. Soalnya tadi gua sebelum record yang sekarang itu gua sempat mainin di Redmi Note 10, Redmi Note 10 gua gitu. Bukan yang Pro sih, cuman frame rate parah dan ngerendernya juga berat gitu. Entah kenapa, padahal RAM-nya 8, memorinya memang 128 ya yang itu ya. Oh, ada chest juga ternyata cuy. Bisa kita klaim. Jadi banyakin exploring dan grinding berarti ya, buat naikin level. Kita nggak pernah tahu juga dapat treasure chest atau kotak hartanya di mana gitu. Nah ini kita bantai aja langsung. Wih, langsung bersih cuy. Enak sih combo chainnya ya. Jadi kalau di game RPG atau MMORPG itu, apalagi RPG seri terkenal ya kayak Final Fantasy series, itu biasanya ada combo chain, apalagi kalau di Final Fantasy 15, 16 ya.
Kita udah nyelamatin kakek tua, entah siapa. Witch of Decay, langsung level up ke level 5. Mirip juga sama gameplaynya Grand Saga cuy. Jadi kalian kalau cari di Play Store ada Grand Saga. You can learn new combat skills. Let's start from the basics. Voila! Put those skills to good use, cuz. Oh, ada skill tree ya ternyata ya, ada pohon skill ya. Jadi bisa di customize shortcut skillnya atau pintasan skillnya sama skill yang kalian mau pakai. Ini gua nggak bisa bilang ini full open world ya, karena kayaknya ini sistemnya pakai kayak dungeon gitu. Tadi juga kan misinya bertahap tuh, dari chapter 1 aja ada beberapa lokasi gitu ya. Jadi ini kayaknya semi open world. Apa ini suruh ke sini tiba-tiba? Serikat atau guild memberikan setiap petualang atau adventurer mentor atau guru untuk ganti profesi untuk membantu selama proses berlangsung. Nikmati pelatihan komprehensif. Choose your own path on your adventure. Think carefully about which path suits you best. Nah, itu ada player lain. Ternyata kita bisa ketemu sama player lain, cuy. Ya. Gak nyangka. Cuman ternyata nggak ada ini ya, kekurangan yang ketiga. Itu nggak ada deep creation ya, deep character creation atau deep character customization tuh nggak ada. Jadi kayak ganti rambut, ganti model wajah, sesuaikan tinggi ya, tinggi badan gitu-gitu. Di sini nggak ada cuy. Jadi dari pilihan awal pas ganti pilih profesi ya, pilih job class, ya udah bawaannya apa gitu ya, karakternya seperti gimana, ya udah itu seperti itu gitu. Terus tadi gender lock kan ya, setiap profesi atau job class masing-masing udah ada gendernya. Jadi ada yang cowok ya cowok, ya cewek yang cewek gitu. Nggak bisa kayak masketir tadi yang pakai pistol atau shotgun, handgun gitu ya, terus kita milihnya cowok tuh nggak bisa ternyata cuy. Percayalah padaku. Ini ada option, tapi sebenarnya option jawabannya biasanya di game-game kayak gini nggak terlalu pengaruh sih. Sama aja kayak di Toram online juga, itu mau lu jawab apa di pilihannya nggak ngaruh-ngaruh amat. So, ini shortcut untuk health potion ya, health potion. Jadi buat menuhin meter darah kalian lah kalau udah mau meninggoy. Nah, ini bisa diklaim karena nyelesain misi. Masih perlu pembiasaan sama tombol-tombolnya ya cuy. Letak tombol untuk gerakan gitu, untuk nge-slide, lari gitu.
Nah ini kekurangan lainnya juga, nggak ada voice aktor atau aktris, jadi voice filler lah ya, pengisi suara tuh nggak ada cuy. Hanya ada di cutscene aja, di potongan video pendek, di alur cerita gitu ya, di storyline. Ya ada kekurangan, ada kelebihan sih intinya setiap game. Tapi segini overall sih bagus ya. Dari desain karakter, desain environment, lingkungan sekitar, lo bisa lihat tuh ya bangunan-bangunannya, pohonnya, terus batu-batuan, tanah, sampai ke bunyi-bunyi sound effect kayak suara burung ya, burung tanpa sayap kan, yang nggak ada paruh juga gitu. Heran gua, ada burung nggak ada sayap, nggak ada paruh gitu kan ya. Nah ini bisa diklaim kah? Gua juga kurang tahu. Oh, cuman pemberitahuan event aja cuy. Nah di sini ada, oh nih, ini kita bisa klaim, konfirmasi. Oh ini karena hadiah tautkan akun kali ya. Gua nggak dapet hadiah pre-registernya, soalnya gua waktu pas mau rilis. Nah ini sistem enhancement atau sistem upgrade ya, upgrade equipment. Seperti di game-game lain juga kan ada upgrade ya, kita upgrade aja gitu, kita ikutin cuy. Oh langsung plus 10 anjir, nggak sekali-sekali gitu ya upgrade-nya ya. Perbedaan terbesar dari game Asobimo, developer game Asobimo Inc ya, itu enchant-nya tuh satu persatu cuy, dan kemungkinan gagalnya tinggi. Kalau pakai item tertentu malah bisa pecah atau hilang equipmentnya gitu cuy. Itu yang bikin harga equipmentnya makin mahal. Nah kalau di game ini emang grafiknya bagus, jauh lebih bagus, apalagi dari Iruna Online ya cuy. Ya sama Toram aja juga lebih bagus ini sih grafiknya ya, lebih ke anime looks ya. Ini jadi kayak penampilannya tuh lebih ke anime, bukan ke realistik. Beda sama game-game MMORPG multimassive online role playing game yang dari Korea ya. Rata-rata itu kayak dari Netmarble, NCSoft ya developer gamenya. Terus dari apa lagi ya, Netmarble, NCSoft, ada beberapa sih setahu gua ya yang dari Korea tuh, gua lupa. Yang dulu bikin Durango juga apa tuh, game Durango The Wildland. Itu biasanya mereka bikin karakternya tuh realistis gitu cuy, ngikutin bentuk wajah manusia pada kenyataannya gitu. Nah, kalau ini lebih ke anime, jadi kayak ngikutin game-gamenya Asobimo. Keep the monsters away from me. Enemies are coming from the mine. Hold them off. Nah ini cuman troll sampah doang anjir. Enemies at the gate. Hold out a bit longer. At the gates. Wah lu More monsters from the cave. Don't let them damage the device. mana anjir. Oh ini kayak semacam troll ya, troll apa kobold nih, atau werewolf. Gua nggak tahu sih, masa werewolf kayak kristal gini ya cuy, kena corrupted kah. Almost there. Hang on. Dok Roco, diem aja lu.
Kelar juga. Mission accomplished. Look, Pembangkit listrik nih kayaknya. Apa? Oh, sinyal. Tapi masuk ke dalam tambang tua, cuy. Nah, di sini nggak ada lagi kan suaranya. Pengisi suaranya tuh nggak ada, voice actor dan aktrisnya, cuman pas lagi itu aja, cutscene aja. Kekurangan lainnya itu gitu, cuy. Kelebihannya ya ini dari battle system, cara bertarung enak, eksekusi skillnya atau skill execution ini enak, nggak ada jeda, nggak patah-patah gitu. Terus dari grafiknya bagus, nggak burik. Environment sekitar juga ya, dari bentuk bangunan, bentuk-bentuk kristal, sampai ke monsternya gitu juga bagus sih. Overall oke lah. Wah, bos nih, bos anjing. Gue udah feeling babi. Bos lagi, bos kedua, Crystalline Beast. Kalau udah tempatnya terbuka begini ya, kayak semi-semi lapangan ini, udah dah. Nah ini, oh iya, kalau battle system mirip kayak solo leveling, cuy. Ada banyak kemiripannya sama Sun Jin Woo. Oh, udah menang anjir. Lu enggak, belum. Babi. Dia cuman stun. Sorry coy. Sorry coy. Sak. Lu ngamuk kemana lu? Sini lu, gua tebas mati lu. Triple S ya. Intinya dari waktu sih dapat purple equipment, gear terbaru tersedia. Sorry. Gear atas, coy. Nah, ini kita bisa pakai nih. Kita pakein dulu, cuy. Ada battle point ya, atau power ya, beda istilah Ada sistem equipment juga ya. Tadi gua seneng sih game-game yang ada sistem equipment gini, atau equipment set ya, atau set perlengkapan gini, karena nanti equipmentnya tuh bisa diperjualbelikan, kadang bisa RMT lah, real money trading, cuy. Basken. Ini masuk ke lift. Gua kira ngebuka anjir tadi yang di depannya. Jadi kayak gerbang gitu. Whoa, Nah, ini ada suaranya nih. can't believe the size of these ruins under the mine. Uncay. The constructs are still functioning. Oh, kita nggak boleh ketangkep kali ya? Nggak bisa dibantai, jangan. Ini ada waktunya lagi. Nggak ada apa-apa ya di sini. Nggak bisa ngelooting. Tapi nggak bisa lari cepet juga, anjir. Oh, iya bener, nggak boleh tertangkap, cuy. Intinya nggak boleh tertangkap. Ih, tolol. Mengendap-endap kita menjadi ninja. Ke kanan ya, dia muternya ke kanan, ke arah kanan, cuy.
Jadi usahain kalian ambil sisi kirinya. Oh enggak. Kita langsung lihat sini aja cuy. Ada banyak banget anjing. Bisa-bisanya. Ya, tapi masih bisa lolos lah. Oke. Jadi ada modenya, mode ini ya, mode story-nya ya. Hey, Adventure, do you hear me? It's gone. Yang atas kalau kalian mau ngulangin stake ini lagi bisa tantang lagi. Yang bawah keluar dungeon. Oh iya, sistemnya semi open world cuy, nggak benar-benar open world, ini cuman setengah open world lah. Sama kayak Dragon Nest juga kan dia kalau lagi nggak battle, lagi nggak misi ya, main story, nggak misi utama, dia nggak masuk dungeon, bisa bebas gitu open world keliling kotanya. Tapi kalau lagi misi ya, misi utama atau sub quest, dia masuk ke dungeon gitu cuy. Dan ini mirip juga sama kayak solo leveling sih. Terus One Punch Man World, nah ini mirip juga. Cuman battle sistemnya mirip kayak Grand Saga juga. Banyak lah ya, mirip-mirip gitu. Cuman berbeda alur cerita sebenarnya mah. Tapi kalau sistemnya mirip-mirip antara satu game dengan game yang lain tuh hampir mirip-mirip semua. Idih. Aduh. Bangsat, gua pakai ulti, bangsat. Lu belum apa-apa udah main serang-serang aja bangsat. Ini benar-benar manual ya, dari mulai penggunaan skill sampai lu nge-slide, sampai lu basic attack, serangan normalnya itu lu harus sesuaiin cuy arahnya nih. Lu juga ngindar sendiri manual, pakai skill ulti juga sendiri. Jadi tantangannya di situ sih cuy, kalau kata gua ya. Jadi kalau lu yang seneng game-game MMORPG atau action RPG yang manual, nggak banyak otomatisnya, ini recommended sih. Game ini recommended cuy. Level 10, nice. Oh, ada paket yang bisa kita klaim cuy, sesuai level, gratis, nice. Ketuk undi, oh ini undian. Dapat yang bagus apa? Apa nih? Hidangan anjing. Cuman makanan doang, sat. Ya udahlah, disyukuri aja cuy, disyukuri, ingat. Lanjut lagi, intinya grinding sih, grinding, naikin level, naikin skill tree, pohon skill ya, terus set gaya bertarung kalian, terus equipment, grinding equipment set atau perlengkapan ya, set perlengkapan. Intinya gitu sih.
Tuh, ini ngulangi lagi. Anjay, ngulangi lagi kagak ini? Ah, iya ngulangi lagi anjir. Sorry. Nanti gua cut aja lah. Tuh bisa break ya, sama kayak di Toram juga bisa break, jadi makin lemah bosnya. Terus ini bisa stun, sama di Toram juga kadang bisa stun ya, bisa paralis. Dah. Dapat apa tuh? Basic ether item ya, bukan apa, bukan equip. Aduh, ini ketekan-tekan mulu. Sorry, gua geser aja dah. Sorry ya. Come back. Nice. Ini gua coba lihat gear. Ada gear baru. Kita pakai AE. Dapat mungkin dari ngalahin mini boss ya. Dan ini enaknya untuk dapetin equipment bukan dari gacha cuy. Sampai sejauh ini sih gue belum ngeliat ada masalah ini ya, pergacaan duniawi belum lihat gua cuy. Jadi dari karakter, terus dari equipment. Kalau karakter kan hanya satu kayaknya ya di game ini, sesuai dengan apa yang kita pilih. Menyerahkan dasi kupu-kupu. Aku menemukan petunjuk di reruntuhan. Kita suruh ngumpulin material coy. Ada gadis yang ditambang. Gadis yang berjalan ditambang itu pasti witch. Dia mengontrol yang mati gitu ya, Decade, dengan nyanyiannya untuk menyerang kami semua. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi pada yang lain, katanya. Petualang, mereka pasti masih hidup, hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Intinya gitu sih. Ada yang kejebak kayak Lia. Weapon improvements are an indispensable part of combat. Try upgrading your weapons with enhancement materials to unleash their power. Cir, kenapa di dismantle dah? Itu biru. Cok, di dismantle. Sistem enchantment-nya gini. Oh, kagak satu-satu cuy. Ini juga nggak langsung 10. Tadi karena ini nambahin peluang berhasil dari enchantment-nya ya, dari tempaannya cuy. Ada nambah peluang, nambah 4%. Terus ada stable catalyst, peluang nambah 4% dan tidak akan downgrade. Gak akan makin turun ya. Plusnya atau enchantment-nya. Terus peluang 7%, poten catalyst. Ajay, ada kayak gininya juga. Berarti nggak gampang-gampang juga cuy. Ini sama aja kayak Toram sama Iruna. Ada kemungkinan gagal. Plus 6. Ayo. Plus 7. Plus 8. Wah, anjir, nggak ada yang berubah.
Plus 8. Gak ada yang berubah bangsat. Pakai ini poten. Ayo. Nggak ada anjir. Kita belum punya ternyata coy. Kita enchant dulu aja yang lain. Ini kita butuh apa nih untuk enchant-nya? Ini sebutnya apa nih? Onderdil. Onderdil biasa yang dikonsumsi dalam jumlah besar saat enchantment gear didapat dari dismantle gear. Oh, jadi kalau kita dismantle equipment atau perlengkapan yang udah nggak kita pakai, dapat onderdil ini cuy, bisa dipakai buat nempa gitu, nempa atau enchantment equipment yang lain. Lumayan ya, kalau gagal kebuangnya anjir, ke plus 7 aja rada susah. Tadi sempat gagal beberapa kali. Kompleks sih, berarti pengaturan gamenya sendiri juga ini agak sedikit ya menantang lah ya, rumit ya. Reduksi physical damage PDMG atau physical damage cuma 0, anjir. Bangsat. Nice. Sepatu. Belum ke upgrade semua anjir, belum ke enchant semua. Bangsat. Karena tadi ada yang kebuang beberapa kali ya, karena gagal enchantment atau gagal tempa. Tapi masih belum turun sih. Kalau gua baca sih tadi dari keterangannya ada kemungkinan turun cuy. Enchantmentnya di sini. Bahaya juga. Wah, ini reduksi magical damage cuy. Oh, tapi antara aksesoris, ini kan ring ya, cincin ya, antara aksesoris dan equipment utama atau perlengkapan utama kayak armor dan senjata ya, weapon itu sama aja. Yang dipakai buat enchantnya sama cuy, materialnya kagak berbeda gitu kan. Kadang ada game lain yang berbeda pakai. Nice, kita udah ada 2 ya yang grade ungu. Sip, minimal bener cuy, harus banyak grinding. Nah ini summon anjir, ternyata ada juga summon. Bangsat. Confirm dulu. Oh ini apa nih? The Supreme One, rencana title golden. Oh ini title atau sebutan lah yang bagus mungkin ya. Kalau Parodin Star buat apa gue juga belum tahu. The Supreme One juga gue nggak tahu. Blessing of the Sky kali ya pilihnya ya. Gue nggak ngerti anjir. Wis lah, pakai yang itu aja. Nah terus kita summon, belum bisa summon 10 kali ya. Jadi hanya ada summon gratis doang sekali ya. Kita cobalah ya, lihat seperti apa momen gacanya cuy, pergacaan duniawinya. Seperti itu doang, ternyata sederhana ya animasinya. Oh ini cuy, apa ada spirit ya atau pet ya. Beda game juga, beda istilah doang biasanya. Coba kita summon, dapat apa? Wih, dapat yang ungu cuy. Bukan, bangsat. Gue udah seneng warnanya ungu. Kirain gue dapet ini nih, si Brilliant Crystal Fox.
Ternyata bukan, cuma dapat potion. Anjir. Agak susah berarti ya. Red gacanya di game ini tuh agak sulit cuy. Salin aja dulu. Nggak usah bagikan sekarang, nanti malah keluar dari in game. Gue lagi record. Tolol anjir. Paket. Nah, yang gratisan, ayo kita embat aja. Selama itu gratis, kenapa kagak? Poin. Nah, di in-game ini sendiri bisa buat karakter maksimal sampai 5 karakter cuy dalam satu server ya. Cuman gua belum nyobain kalau pindah server itu gimana gitu. Apakah hilang karakter-karakter kita hilang gitu ya yang sebelumnya, terus harus bikin lagi, atau tetap bisa dipakai gitu lintas server. Gua kurang tahu ya, masalah itu belum tahu lah. Jadi nanti sambil berjalan ae. Sekarang gue mau misi dulu. Sekali lagi penutupan konten gue untuk kali ini. Nanti next di part selanjutnya mungkin gue akan ngebahas lagi tentang sistem game ini lebih lanjut ya, atau mungkin tentang game-game lain cuy. Nah, ini kita ditemenin sama si blacksmith ya, kakek tua. Ini tadi tempat lawan golem. Ada yang bisa diklaim kagak? Sepertinya kagak ada. Ya udahlah ya, langsung ae, nggak pakai lama. Yo. Wah, ada goblin anjir. Tadi troll, sekarang goblin. Goblinnya goblin tua lagi. Sat. Oh, goblinnya goblin ini mage. Penyihir cuy. Anjing. Bangsat emang. Dead lo. Sini lo. Sat, bangsat. Muka tua anjing. Mati lo. Wah, nggak triple S anjir. Harus tantang ulang ini. Tapi nanti lagi aja lah. Kita lanjutin aja dulu story lainnya. Sorry ya cuy. Jadi ada macam-macam mode ya, mode penyelesaian dungeonnya, misinya tuh ada beberapa macam sih. Ternyata di game ini nggak selalu bertarung ya, ada yang tadi harus mengendap-endap pelan-pelan gitu, keluar dari jangkauan musuh ya, jangan sampai ketangkep. Ada yang bertarung itu kayak gini. Mati lu, kocok. Gua udah tempat nih, udah enchant. Oh, triple S ya. Paling tadi yang nanti gua ulangi lah kalau lagi off cam.
You're the one who was singing. Ini witch, cuy. Waduh, Stay back. ternyata setengah mayat, coy. Setengah monster ya. Bisa ngendaliin inilah monster lah. Summoning more decay. Run. Mayat hidup ya. Ya oke lah, kayaknya segitu aja dulu cuy gameplay gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir gameplay gua. Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar, free ya. Dan nggak perlu ngelakuin kejahatan dulu, kriminal dulu buat bisa subscribe. Nanti gua subscribe balik. Saling dukung dan support aja biar gua juga semakin semangat untuk bikin konten ngehibur kalian ya. Dengan gameplay game-game lain, jadi kalian nggak perlu downloadin satu-satu buat tahu gamenya seperti apa. Kalian bisa lihat dulu ulasannya dari gua, reviewnya dari gua. Kalau kalian suka baru download gamenya gitu, jadi kan nggak kebuang-buang data kalian ya cuy. Segitu aja, semoga rezeki kalian dan keluarga selalu berlimpah, dan yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, dan yang segera diperbanyak cuy sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga semoga kalian beserta keluarga dilindungi dari segala mara bahaya ataupun dari segala malapetaka yang tidak diinginkan lah, dan kalian beserta keluarga selalu hidup berbahagia. Oke, kalau kayak gitu Valhead Gaming undur diri. Sampai bertemu di review gameplay yang lain ataupun review game yang ini cuy, di part 2 nya ya. See you, bye bye guys, bye bye.